Perkenalkan, nama saya Aprianto Kislebtendian dengan NIM 2020 31662 dari kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai RAM DDR5 dengan dosen pengampu Pak Max Teja Aji, Ciptawe Eskom Mkom. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu apa itu RAM DDR5. Kedua, apakah RAM DDR5 memiliki bentuk yang sama dengan RAM DDR4? Yang ketiga, seberapa cepat kinerja RAM DDR5? Yang keempat, seberapa hemat daya yang digunakan RAM DDR5? Yang kelima, kapasitas maksimum RAM DDR5 per keping. Dan yang keenam, apakah DDR5 lebih panas dibandingkan DDR4? Baik, langsung saja kita ke topik yang pertama. Apa itu RAM DDR5? RAM DDR5 adalah evolusi RAM terbaru penerus dari generasi sebelumnya, yaitu RAM DDR4. RAM DDR5 mengalami banyak peningkatan dari kinerja yang semakin cepat, kapasitas yang semakin besar, dan voltase daya yang semakin hemat energi. Tetapi DDR5 saat ini hanya didukung oleh prosesor desktop generasi ke-12 Intel, yaitu prosesor Alder Lake. AMD diperkirakan akan meluncurkan chip yang kompatibel untuk DDR5 pada tahun 2022. Topik yang kedua yaitu, apakah RAM DDR5 memiliki bentuk yang sama dengan RAM DDR4? RAM DDR4 dan DDR5 RAM DDR4 dan DDR5 memiliki bentuk yang agak berbeda. Pada gambar di atas menunjukkan perbedaan mendasar dalam tata letak PCB, yang mana terletak berbeda sekian mili. Jika kita melihat pada generasi RAM sebelumnya, transisi dari DDR3 ke DDR4 pelan-pelan ada sedikit perubahan menjadi semakin ke arah tengah. Hal tersebut seakan kembali terulang pada era DDR5 saat ini, di mana posisinya semakin lebih dekat ke tengah. Namun, para pemilik RAM DDR5 wajib waspada saat pertama kali memasang RAM tersebut ke dalam motherboard. Kalian perlu lebih memperhatikan saat memasang memori dan memastikan bahwa itu dimasukkan ke arah yang benar sehingga tidak merusak kontak emas ketika pemasangan. Topik selanjutnya yaitu seberapa cepat kinerja RAM DDR5. Sebagai perbandingan, frekuensi awal dari DDR3 adalah 1066 MHz dan frekuensi awal dari DDR4 adalah 2133 MHz. Peningkatan frekuensi setiap generasi RAM umumnya adalah 2 kali lipat. Namun, frekuensi awal yang dihasilkan pada RAM DDR5 batch pertama adalah 4800 MHz dan bukan 4266 MHz. Peningkatan performa tersebut sebesar 2,25 kali lipat dibanding generasi sebelumnya. Tetapi produsen juga sudah mempersiapkan kecepatan frekuensi selanjutnya RAM DDR5 batch kedua yang sebesar 5600 MHz hingga maksimum 8400 MHz. Topik selanjutnya yaitu seberapa hemat daya yang digunakan RAM DDR5. Seiring dengan perkembangan RAM, voltase tegangan operasi dasar memori terus menurun, yang berarti operasi memori semakin hemat energi. Intinya, RAM yang dulu memakan banyak daya, kini semakin hemat energi berkat teknologi yang semakin baru dan dikembangkan. Buat yang belum tahu, untuk beroperasi dengan mode normal, DDR3 membutuhkan voltase 1,5 volt, DDR4 1,2 volt, dan DDR5 hanya membutuhkan 1,1 volt. Meskipun hal ini mungkin tidak tampak seperti perubahan yang cukup besar, perubahan 0,1 volt
itu dilaporkan menghasilkan pengurangan 20% dalam kebutuhan daya. Topik selanjutnya yaitu kapasitas maksimum RAM DDR5 per keping. Seperti yang mungkin telah kalian ketahui, kapasitas maksimum pada satu keping RAM DDR4 dibatasi hanya sebesar 32 GB. Selain itu, total kapasitas slot memori RAM pada motherboard paling umum untuk platform DDR4 dibatasi hingga 128 GB. DDR5 mendobrak semua limitasi tersebut dan menawarkan kapasitas maksimum sebesar 128 GB hanya untuk satu keping RAM saja. Selain itu, total kapasitas slot memori RAM pada motherboard untuk platform DDR5 meningkat sebesar 4 kali lipat, yaitu hingga 512 GB. Bila melihat perkembangan DDR sebelumnya, kapasitas maksimum dari DDR5 juga sangat sesuai dengan standar sebelumnya. Faktanya adalah setiap generasi RAM selalu meningkatkan batas kapasitas 4 kali lebih dari generasi sebelumnya. Topik selanjutnya yaitu apakah DDR5 lebih panas dibanding DDR4? Dengan bandwidth yang lebih besar dan kapasitas yang lebih tinggi, DDR5 juga akan menambahkan panas ke permukaan IC. Selain itu, pada generasi DDR5 ada tambahan komponen yaitu PMIC, dan PMIC itu sendiri juga akan menghasilkan panas, sehingga dapat disimpulkan bahwa memori DDR5 membutuhkan effort lebih untuk dapat didinginkan. Hal ini tentu berbeda dengan memori generasi sebelumnya, yang kemungkinan besar masih dapat diatasi dengan desain heatsink saja. Tetapi tentu kalian tidak perlu khawatir, karena para produsen RAM tentu saja sudah mempersiapkan desain pendingin pada setiap RAM DDR5 yang diproduksinya. Topik selanjutnya yaitu kelebihan lain RAM DDR5. Pertama, DDR5 menggunakan power management yang diatur langsung sedemikian rupa melalui RAM, dan bukan dari motherboard. Alasan pindahnya power management ini pada RAM sepertinya dikarenakan voltase yang dibutuhkan adalah 1,1 volt, sehingga toleransi sinyal menjadi sangat kecil. Kedua, Error Correcting Code atau ICC merupakan teknologi untuk melakukan koreksi error dan sangat umum digunakan pada komputer server. Kehadiran fitur ICC pada memori DDR5 tentu akan semakin membuat memori lebih stabil dan meminimalisir error yang mungkin dapat terjadi. DDR5 menyempurnakan fitur ini dengan menambahkan fungsi debugging ICC tersendiri. Ketiga, DDR5 menggunakan struktur 32 bank dengan total 8 grup bank. Jumlah ini menawarkan ketersediaan akses sebanyak 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan struktur dari DDR4 yang hanya tawarkan 16 bank dan 4 grup bank. Topik selanjutnya yaitu kekurangan RAM DDR5. Latensi memori DDR5 secara keseluruhan hampir sama dengan DDR4 dalam rentang 14 ns hingga 15 ns. Walaupun kita mengharapkan adanya penurunan latensi pada seri memori RAM DDR5 ini, tetapi sepertinya hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Kekurangan lain RAM DDR5 yaitu harganya bisa 50-60% lebih mahal daripada DDR4 saat diluncurkan, dan biasanya memerlukan waktu hingga 2 tahun agar harganya bisa cukup stabil dan terjangkau untuk dibeli. Jadi harga tersebut belum cukup layak
untuk dibeli sekarang jika kalian memiliki budget terbatas. Lagi pula, ini RAM DDR4 masih sangat cocok untuk dibeli dan digunakan, karena masih cukup kuat untuk menjalankan aktivitas seperti bermain game maupun menjalankan program berat lainnya untuk dipakai bekerja. Demikian materi dari RAM DDR5 yang sempat saya bawakan. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.